Massa konkret adalah massa yang memiliki ciri-ciri, misalnya ada kesatuan pikiran dan sikap, ada ikatan batin dan persamaan norma antara anggota yang bergabung di dalam massa itu. Terus kemudian ada struktur yang jelas. Maksudnya struktur yang jelas itu bukan seperti struktur organisasi Anda di Apple ya. Biasanya sih ketua dan anggota gitu saja ya. Jadi jelas mana ketua, mana anggota. Dan massa yang konkret seperti yang tadi ya, dia bersifat dinamis dan emosional, dan juga sifat-sifat massa yang jelas lainnya. Nanti kita lihat lagi sifat massa. Nah, ada kalanya ya antara massa abstrak dan massa konkret itu kadang-kadang memiliki hubungan. Dalam arti bahwa massa abstrak dapat berkembang dan berubah menjadi massa konkret. Dan sebaliknya, massa konkret itu surut menjadi massa abstrak. Tetapi ada kalanya massa abstrak itu bubar. Jadi belum sempat terbentuk, belum sempat menjadi massa konkret. Baru massa abstrak sudah bubar. Misalnya tadi, orang yang sama-sama di PHK, kumpulan orang yang di PHK yang senasib tadi itu adalah massa abstrak ketika orang itu belum berkumpul, tetapi mereka sudah merasakan kesamaan nasib. Namun, sebelum mereka berkumpul menjadi satu dan melakukan aksi massa, maka mereka masih massa abstrak. Kalau mereka sudah mulai berkumpul melakukan aksi massa, itu mereka sudah menjadi konkret. Nah, kalau dilihat dari jumlah orang dalam massa, ada massa besar, ada massa kecil, jelas. Dilihat dari waktu yang terbentuk, ya, ada massa yang terbentuknya relatif lama, ada massa yang terbentuknya relatif spontan. Massa yang terbentuknya relatif lama itu ya mungkin karena berkumpulnya lama, mungkin karena berasal dari luar kota, berkumpulnya membutuhkan waktu berhari-hari. Atau relatif lama karena identitas kelompoknya itu yang terbentuknya memang lama, tidak langsung dirasakan. Ada masa yang terbentuk dalam waktu singkat atau spontan. Misalnya tadi ada diskon atau ada pertandingan bola misalnya, langsung berkumpul jadi massa. Kalau massa ada yang keyakinannya tinggi, ada yang keyakinannya rendah. Massa yang keyakinannya tinggi itu massa yang yakin aspirasinya itu akan dikabulkan, yakin tujuannya itu akan tercapai, yakin kalau nggak jadi di PHK misalnya, nanti PHK itu akan dibatalkan misalnya kayak gitu. Tapi juga ada masa yang keyakinannya rendah, entah apakah nanti bahan bakar sembako atau harga bahan bakar itu akan turun, mereka nggak tahu, pokoknya mereka ada kumpulan orang demo, ikut demo gitu aja, keyakinannya rendah. Nah, kalau dilihat dari penyebarannya, ada yang masa yang terpusat, ada yang masa yang menyebar. Kalau masa yang menyebar itu ya misalnya demonstrasinya terjadi di beberapa tempat. Tapi kalau terpusat ya dari berbagai kota berkumpul jadi satu. Itu demonstrasi yang terpusat. Nah, kalau bentuk-bentuk massa ini seperti yang tadi kita lihat di awal ya, ada yang massa audience ya, di sekolah, di pasar, misalnya kayak gitu, itu massa audience. Crowd misalnya adalah massa yang emosional seperti supporter olahraga, demonstran. Mob itu massa yang bersifat rusuh, massa yang merusak, massa yang mulai menyerang seperti yang tadi saya ceritakan di stasiun besar Poncol Semarang, itu mob. Terus kemudian juga ada riot, itu massa yang marah, yang tidak terkendali, yang memungkinkan terjadinya amuk massa atau huru hara. Jadi ada kerusuhan antara massa satu atau massa yang lainnya, atau ada kerusuhan antara massa dan aparat. Ia sudah rusuh, sudah riot, sudah tidak terkendali, sudah huru hara. Nah, teman-teman sekalian, jika Anda terlibat dalam pengendalian massa, Anda juga bisa mengidentifikasi gerakan massa itu macam-macam. Nah, jenis dari gerakan massa antara lain ya, pertama ada gerakan massa progresif.
Apa itu progresif? Yang dimaksud progresif adalah masa ini berusaha untuk melakukan perubahan. Perubahan apa? Misalnya dari pemerintah lama diganti pemerintah baru. Dari norma lama ganti norma yang baru. Dari orde baru diganti ke orde reformasi. Itu adalah misalnya gerakan massa progresif. Tapi juga ada gerakan massa status quo, yaitu mempertahankan norma-norma lama, mempertahankan yang sudah ada, tidak mau dengan yang baru, anti dengan yang namanya perubahan. Itu adalah gerakan massa status quo. Contohnya apa? Contohnya misalnya adalah masyarakat Rembang yang menolak pembangunan pabrik semen, yang mana pabrik semen itu akan merubah hutan jati di kawasan Rembang menjadi kawasan penggalian untuk pabrik semen. Jadi itu adalah gerakan massa yang konservatif. Mengapa? Karena mereka menolak hutan diubah menjadi kawasan kawasan pabrik semen tadi untuk penggalian bahan baku semen tadi. Itu mempertahankan norma lama, menolak yang baru. Atau misalnya di Jogja kemarin sempat ada masyarakat Kulon Progo yang menolak pembangunan International Airport di NIA itu ya, New Yogyakarta International Airport itu tadi ya. Mengapa? Karena yang diubah menjadi NIA adalah sawah mereka, adalah tempat tinggal mereka, adalah kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mau kehilangan itu, nggak mau diubah menjadi airport, walaupun mungkin mereka sudah mendapatkan ganti untung, misalnya kayak gitu. Oke. Atau gerakan massa yang reaksioner, yaitu orang yang bersikap untung-untungan, ya, yang lebih lunak atau fleksibel, tidak tegas, yang penting golongannya tidak dirugikan. Nah, ini reaksioner nih. Misalnya apa namanya, ada BBM naik gitu, reaksioner. Misalnya ada apa namanya, oh iya, oke. Oke, lanjut. Contohnya seperti ini tadi. Oke. Kemudian sifat-sifat massa. Ini sebenarnya sudah kita bahas, tetapi kita lebih tegaskan di sini. Nah, sifat massa pertama irasional. Jadi tindakannya tidak masuk akal atau di luar norma, doesn't make sense tindakannya, irasional. Kemudian impulsif, melakukan tindakan atas suatu dorongan atau rangsangan yang tiba-tiba tanpa dipikirkan lebih dahulu, tanpa pertimbangan yang matang, tanpa mengindahkan norma-norma. Jadi kalau lapar gitu ya jarah gitu aja seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, agresif. Nah, impulsif dan agresif ini seringkali menjadi dua hal yang bebarengan. Ya impulsif ya agresif. Tindakan yang bersifat menyerang, merusak fasilitas atau menyakiti orang lain atau mengurangi apa namanya? Mengurangi fungsi dari sesuatu atau beberapa pihak sehingga fungsinya tidak ada. Nah, kemudian suggestible atau gampang diprovokasi, itulah gampangnya. Rentan terhadap pengaruh sosial, mudah tersugesti, gampang diprovokasi. Ini kalau sifat massa. Dan impulsif, agresif, dan destruktif itu biasanya satu paket itu ya. Menyerang, merusak, dan dorongannya itu tidak bisa dihentikan. Nah, Oke, kemudian kalau Anda terlibat dalam pengendalian massa, ya, yang memang pasti Anda akan terlibat, Anda perlu mengidentifikasi nih, massa yang Anda hadapi itu ada di tahap yang mana? Di tahap yang aman, ya, seperti di tahap aman, tahap siaga, tahap
awas atau tahap yang mana? Nah, misalnya nih, tahap-tahap rusuh massa. Biasanya awal-awal itu massa adalah berupa massa yang tenang atau massa yang audience. Mereka pendengar yang baik bagi para oratornya. Namun, kalau tensinya sudah naik, mereka menjadi massa yang ekspresif. Massa yang ekspresif ini sudah crowd ya. Tadi ada mereka nyanyi-nyanyi, mereka bakar-bakar ban, mereka melakukan aksi teatrikal, mereka sudah saling memprovokasi satu dengan yang lainnya. Nah, kalau sudah provokasi, sudah bakar-bakar ban, sudah saling sudah saling ekspresif, itu kalau nggak dihentikan, nanti akan levelnya naik ke tingkat rusuh atau mob. Nah, rusuh ini kan tadi ya sudah mulai impulsif, sudah mulai destruktif, sudah mulai agresif, itu tadi. Nah, kalau misalnya mob ini tidak bisa dikendalikan, maka yang terjadi adalah huru-hara atau riot atau amuk massa. Ini adalah level yang paling kacau dari tahap-tahap rusuh massa. Biasanya kita sebut sebagai riot. Bagaimana apa yang harus dilakukan oleh polisi ketika menghadapi audience, ketika menghadapi crowd, ketika menghadapi mob, ketika menghadapi riot, nanti berbeda-beda cara pengendaliannya. Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, kalau dinamikanya kira-kira kayak gini. Ada individu, ada objek, berkumpul, jadilah massa audience. Objek ini maksudnya adalah stimulus yang menyebabkan mereka berkumpul menjadi massa. Massa audience terjadi interaksi sosial di dalamnya, mereka menghayati persamaan motif, menghayati persamaan kepentingan, menghayati pengalaman mereka di dalam massa. Mereka menjadi terang, itu nggak pakai kaya, mereka terangsang, mereka menjadi semakin manas, menjadi semakin intens. Nah, akhirnya mereka semakin melibatkan diri di dalam massa, jadilah crowd, ikut nyanyi, ikut teriak, ikut ekspresif, ikut bakar ban, ikut biasanya bakar ban, terus teatrikal kayak gitu. Nah, di situ terus kemudian sudah mulai muncul yang ada loose leaf ini, sudah mulai dari yang crowd ini beberapa sudah mulai ada yang loose control. Nah, muncullah pemimpin-pemimpin spontanitas yang manas-manasin. Akhirnya terjadi mob, terjadilah masa yang merusak, masa yang mulai bikin onar. Nah, kalau jumlah yang mulai bikin onar ini semakin banyak dan tidak terkendali, jadilah riot. Namun teman-teman demikian, saya perlu garis bawahi bahwa proses dari masa audience menjadi riot itu bukan sesuatu yang sifatnya konstan ya. Bisa jadi dari masa riot nanti langsung lompat menjadi dari masa audience nanti langsung lompat menjadi riot karena sejak awal mereka sudah panas. Jadi crowd ini langsung lewat, mob ini cuma sebentar langsung habis itu riot. Nah, melihat dinamikanya itu sangat cair, dinamikanya itu bisa jadi sangat cepat, maka ketika nanti Anda terlibat di dalam dalmas, Anda perlu untuk setiap saat mengupdate mereka itu levelnya di level mana, terus dinamikanya yang terjadi seperti apa, mereka lama nggak kira-kira menjadi crowd mob terus riotnya lama nggak, atau jangan-jangan mereka ini sudah siap-siap meledak dari audience menjadi riot. Nah, itu yang perlu Anda Anda tumbuhkan sensitivitas Anda sebagai pengendali massa supaya nanti Anda mengambil keputusan, mengambil tindakan itu tepat. Nah, dinamikanya semacam itu. Oke, setelah ini ada tugas, tetapi sebelum tugas saya saya buka dulu beberapa
pertanyaan untuk saya respon. Yang ke toilet silakan. Dan ini yang raise hand ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 orang. Ini coba saya jawab secara apa namanya? Saya akan menjawab secara padat supaya segera semuanya bisa terjawab. Silakan mulai dari Dinanti Putri. Siap, Komandan. Ya. Mohon izin, Komandan. Dinanti Putri Dewa, Brigadir 2 Taruna, nomor akademi 19241. Izin bertanya, Komandan. Ya. Selama ini yang kita tahui bahwa kumpulan massa hanya akan menimbulkan kerusuhan dan lebih banyak menimbulkan kerusakan, Komandan. Yang ingin saya tanyakan adalah massa yang menimbulkan kegiatan apakah ada, Komandan? Siap, terima kasih, Komandan. Ya, terima kasih. Tentu ada. Tentu ada. Massa yang tindakannya tindakan yang konstruktif, yang tindakannya positif, yang tindakannya memberikan edukasi kepada masyarakat tentu ada. Misalnya kalau Rhoma Irama gitu ya, adalah nada dan dakwah. Kan Rhoma Irama melakukan konser, tetapi di dalam konser itu dia juga melakukan dakwah. Artinya massa yang berkumpul, massa yang dikumpulkan itu bertujuan untuk sesuatu yang positif, yaitu nada dan dakwah itu tadi ya. Nah, tapi apakah lantas kemudian tidak perlu kita jaga, tidak perlu kita kendalikan? Tetap kita kendalikan. Nah, orang yang nonton konser, orang yang mengikuti pengajian akbar, tablik akbar, orang yang berkumpul, itu kan pada prinsipnya adalah massa. Dan setiap massa membutuhkan treatment sendiri dari para pengendali massa, walaupun itu untuk tujuan yang positif. Nah, kalau massa yang audience, misalnya nonton konser Rhoma Irama, ya sebenarnya pengendali massa kan tidak harus melakukan apa-apa. Justru malah ikut-ikutan dengerin konsernya Rhoma Irama, kan kayak gitu. Tapi ya saya kira saya belum pernah melihat pengendali massa yang mengamankan kegiatan konser sambil goyang-goyang, kayaknya saya belum pernah lihat. Biasanya mereka tetap serius. Mungkin sudah dilarang oleh komandannya ya. Kecuali kalau misalnya sudah out of duty, misalnya itu sudah mungkin mereka goyang-goyang sendiri. Walaupun sebenarnya ngefans sama Rhoma Irama, tetapi tugas tetap nomor 1. Nah, misalnya kayak gitu. Mbak tadi, Saudari Salsabila, begitu respon saya. Oke ya. Oke, kita ke Made Intan Isa. Saya melihatnya namanya Made Intan, silahkan menyampaikan pertanyaan. Komandan. Ya. Mohon izin, Komandan. Mantan Isaka, kelas B absen 20, izin bertanya, Komandan. Ya. Kelas B 20. Dalam suatu masa, apa saja faktor eksternal mendukung suatu masa yang ingin provokasi dua belah pihak itu terpecah, Komandan? Seperti contohnya dalam bentrok band massa, dan ada masa yang mempengaruhi atau memprovokasi pihak kepolisian dan TNI, Komandan. Terima kasih, Komandan. Boleh diulang karena saya mendengarnya putus-putus, saudari Made. Mohon maaf. Siap, mohon izin mengulangi, Komandan. Ya. Made Intan Isa, kelas B absen 20, izin mengulangi. B20 ya, oke. Sebenarnya apa saja faktor eksternal pendukung suatu massa yang ingin provokasi dua belah pihak untuk terpecah? Contohnya seperti ada massa yang provokasi antara pihak TNI dan Polri gitu ya. Terima kasih, Iya. Oke, kalau itu ditanyakan ke saya, terus terang saya tidak bisa memberikan jawaban pasti karena saya tidak termasuk orang-orang yang memprovokasi TNI dan Polri ya. Namun, there is always a reason gitu. Pasti ada kegiatan, pasti ada alasan mengapa ada pihak-pihak yang memprovokasi
pihak-pihak lain untuk saling menyerang atau saling melakukan untuk saling berkonflik. Saya tidak bisa menjawab secara pasti, tapi kalau motif itu akan selalu pasti ada. Nah, hanya saja yang tidak bisa kita ketahui adalah motif persisnya adalah apa. Apakah ini adalah manajemen konflik dari para petinggi negara untuk menumbuhkan satu konflik yang positif antara Polri dan TNI, atau ini adalah satu manuver politik tertentu dari beberapa pihak yang memperoleh keuntungan bila Polri dan TNI itu saling berkonflik, ya macam-macam. Bisa kita istilahnya apa? Kita bisa berhipotesis, kita bisa berasumsi, kita bisa tumbuhkan apa istilahnya? Kita bisa tumbuhkan berbagai spekulasi atas hal itu, namun jawaban pastinya kita tidak bisa menjawabnya. Tentu itu membutuhkan bukti empiris ya dari kedua belah pihak atau dari pihak investigator independen untuk menyelesaikannya. Begitu jawaban sementara saya, Saudari Made tadi ya. Terima kasih. Ya. Terus kemudian Saudara Sylvester. Komandan. Ya, silakan. Mohon izin, Komandan. Sylvester Randemas Pakurimba, kelas G, nomor absen 31, Komandan. 31. Ya, Komandan. Mohon izin, dan dari sifat massa yang saya perhatikan tadi, saya lihat sifat-sifat itu cenderung selalu negatif, Komandan. Tapi setelah mendengar penjelasan Komandan di penjelasan jawaban nomor 1 yang pertama tadi, ternyata dari massa itu juga bisa bersifat positif. Yang ingin saya tanyakan, apakah di dalam suatu keanggotaan suatu institusi atau lembaga itu, apabila di lapangan mereka secara bersama-sama bisa dibilang massa, Komandan. Kemudian apabila di dalam Polri yang sedang melakukan pengamanan, apakah anggota Polri yang dalam jumlah banyak itu bisa dikategorikan massa juga, Komandan? Terima kasih, Komandan. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat dari definisinya, di mana massa itu adalah sekumpulan orang yang terorganisir secara longgar, maka kita lihat di sini apakah TNI, apakah Polri, apakah orang-orang yang berkumpul itu terorganisir secara longgar. Nah, kita harus jawab dari situ dulu. Apakah mereka terorganisir secara longgar atau mereka mencerminkan suatu instruksi yang ketat? Kalau misalnya saya melihat teman-teman dari kepolisian yang berkumpul, misalnya melakukan apel pagi, saya tidak melihat itu sebagai massa, sebagaimana definisi massa, karena bagaimana mereka mempraktikkan apel pagi, mereka itu terorganisir secara ketat. Dari potongan rambut, baju, cara berdiri, semuanya sudah ditata sedemikian rupa, dan itu adalah pencerminan dari pengorganisasian yang ketat, dan itu berkebalikan dengan definisi massa yang terorganisir secara longgar. Sehingga saya melihat itu tidak termasuk sebagai massa, kecuali memang mereka adalah kumpulan polisi, tetapi ada hal lain di luar identitas kepolisian yang secara sederhana mengorganisir mereka. Misalnya adalah kumpulan para polisi yang sakit hati karena tidak naik pangkat. Ketika mereka berkumpul dan berdemo untuk naik pangkat, itu adalah massa.
Nah, maka poin kritisnya adalah bagaimana mereka diorganisir, apakah diorganisir secara ketat, apakah diorganisir secara longgar. Di situ saya kira yang membedakan antara massa dan yang bukan massa. Dan saya merespon kalau misalnya Anda melihat ciri khas atau ciri-ciri massa itu selalu negatif, itu adalah hasil dari penelitian Gustav Le Bon. Namun demikian, secara teknis dan menggunakan akal sehat, kita melihat bahwa massa itu tidak selalu negatif. Namun demikian, dalam konteks Anda sebagai pengendali massa, ya Anda harus tetap waspada bahwa massa ini memang memiliki potensi negatif yang luar biasa. Jadi jangan jangan terlena bahwa massa itu akan menampakkan sisi positifnya terus. Tapi kewaspadaan itulah yang selalu dikedepankan. Begitu Saudara Sylvester. Siap, terima kasih Komandan. Ya. Kemudian ada Saudara Jason Kurnia. Siap, mohon izin bertanya Komandan. Ya. Tentunya kelas F absen 14, izin bertanya Komandan. Kelas F 14, siap. Silakan. Dalam menghadapi massa, biasanya kita kenal dengan sebutan dalmas Komandan, atau pengendalian massa Komandan. Ya. Di mana dalmas ini bekerja pada saat terjadinya riot atau huru-hara Komandan. Yang saya tanyakan adalah apakah yang dapat dilakukan polisi untuk mencegah terjadinya riot pada saat fase tenang maupun dalam fase crowd Komandan. Terima kasih Komandan. Ya, pertanyaan bagus. Apa yang harus dilakukan polisi? Ini akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, clue-nya nanti beda. Kalau masanya masa tenang, apa yang harus dilakukan polisi? Kalau masanya crowd, apa yang dilakukan polisi? Kalau nanti mob, kalau nanti riot, apa tindakan-tindakannya? Nah, itu berbeda-beda. Nah, itu selengkapnya akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Begitu, Saudara Kurnia? Komandan. Ya, oke, terima kasih. Saudari atau Saudara Tasya Meldi ini. Silakan. Mohon izin Komandan. Silakan. Tadi terdapat pernyataan bahwa massa terbentuk karena adanya pemimpin Komandan. Apa saja latar belakang seorang pemimpin untuk mengumpulkan massa? Apakah mungkin seorang pemimpin tersebut sengaja mengumpulkan massa hanya untuk mencari dukungan agar merasa terlindungi karena dia terasa terancam? Dengan bahasa lain, hanya memanfaatkan massa tersebut. Dan mengapa bisa massa tersebut mendukung seorang pemimpin tersebut, Komandan? Ya, dinamikanya ada banyak sekali. Terima kasih Saudari Tasya. Jadi, bagaimana pemimpin bisa mengumpulkan massa? Tadi di presentasi sudah saya jelaskan juga bahwa massa itu kan berkumpul karena kesamaan nasib, karena ada kesamaan tekanan, karena berbagai macam hal yang menyebabkan mereka mau tergabung di dalam massa. Para pemimpin massa rata-rata memanfaatkan kondisi semacam itu karena sama-sama di PHK. Nah, ini lantas saya mengumpulkan orang-orang yang memiliki kesamaan nasib. Hei, gimana nasib kita ini? Kita di PHK, padahal kita punya keluarga, kita punya anak-anak yang harus disekolahkan. Ini kita harus bergerak dan menyuarakan aspirasi kita. Siapa yang mau ikut saya? Langsung bikin grup WA yang isinya adalah kumpulan para PHK. Siapa saja yang di PHK silakan masuk ke grup, misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman yang sama-sama di PHK kan merasakan kesamaan nasib kan, dan mereka di situ akan dengan dengan senang hati berkumpul dengan orang-orang yang senasib supaya aspirasi mereka bisa disuarakan. Kalau mereka menyuarakan sendiri barangkali tidak didengarkan. 2 orang, 3 orang kurang kuat didengarkan. Maka mereka sama-sama mencari cara supaya bagaimana suara mereka bisa didengarkan. Nah, prinsip di awal tadi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Prinsip yang pertama, bersatu kita teguh, maka kita
kumpulin orang-orang yang senasib, sepenanggungan, yang sama-sama tertekan, sama-sama memiliki aspirasi. Kita berkumpul dan menentukan bagaimana cara untuk menentukan menyuarakan aspirasi ini. Itulah yang dimanfaatkan para pemimpin massa, saya kira. Dan itu kalau asumsinya pemimpinnya sudah terpilih sebelum massa itu, pemimpinnya sudah ada sebelum massa itu terbentuk. Tapi ada juga massa yang terbentuk dulu, baru pemimpinnya dipilih kemudian. Nah, itu berarti bukan karena pemimpin yang mencari massa, tetapi karena ada orang yang kesamaan nasib, orang yang merasa sepenanggungan, sehingga mereka berkumpul dan menentukan siapa pemimpinnya, siapa yang paling layak menjadi pemimpin, yang pinter ngomong misalnya, yang suaranya paling kenceng misalnya, atau yang paling pinter misalnya. Itu ya depends on the group, siapa saja yang mereka pilih sebagai pemimpinnya. Begitu kira-kira Saudari Tasya Meldi. Siap, Komandan. Ya. Oke, terakhir Saudara Nazar Adiran, saudara atau saudari ini? Siap, Komandan. Mohon izin bertanya. Nazar Adiran Kirinata, kelas C, nomor absen 25, Komandan. Oke. Provokator merupakan faktor yang patut diperhitungkan, yang dapat meningkatkan eskalasi secara signifikan massa, sehingga dapat mencapai tingkat riot. Tindakan apa yang paling efektif yang harus kami lakukan sebagai seorang polisi untuk mengatasi masalah yang timbul dari provokator tersebut, Komandan? Ya, oke, baik, terima kasih. Sebenarnya itu akan saya jelaskan besok, tapi saya respon secara singkat ya. Pertama, tentu kita sebagai pengendali massa itu akan berusaha semaksimal mungkin supaya level riot itu tidak terjadi. Jadi ini tindakan pencegahan supaya level riot itu tidak terjadi. Kalau di level pencegahan, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita lakukan negosiasi, bikin kesepakatan dengan para ketua atau koordinator massa. Bikin kesepakatan. Nggak boleh ada huru-hara rusuh massa, misalnya kayak gitu. Setelah bikin kesepakatan, bagaimana? Ya kita tidak bisa leha-leha, tapi kita bisa misalnya dengan menyisipkan telik sandi atau mata-mata atau spionase di dalam massa, ya, untuk mengawasi massa dari dalam, ya. Dinamika yang terjadi di sana itu seperti apa? Jadi ada orang yang menyelinap masuk dari perwakilan dari Polri yang berpakaian sebagaimana massa itu berpakaian supaya tidak dicurigai. Lantas dari situ kita juga bisa mengamankan para provokator itu tadi. Nah, dengan masuk menyelinap kan kita bisa mengidentifikasi mana yang berpotensi sebagai provokator atau pemimpin situasional itu tadi. Nah, cara yang lain misalnya kita bisa juga lakukan dengan unjuk kekuatan. Unjuk kekuatan. Kalau yang demo itu ada 1.000 orang, Polri bisa atau pengendali massa bisa unjuk kekuatan, misalnya yang mengendalikan massa itu lebih banyak dari yang demonstrasi, misalnya 2.000 atau 3.000 orang. Nah, misalnya kan itu sudah bikin, istilah kasarnya kita sudah menggertak mereka dengan menampilkan jumlah pengendali massa lebih banyak dari orang yang demonstran. Atau dengan cara lain, pengendali massanya lebih sedikit, tetapi Anda memarkir kendaraan-kendaraan, apa itu namanya, water cannon, kendaraan, apa itu namanya, kendaraan-kendaraan pengamanan, sebenarnya tidak untuk apa-apa selain untuk itu tadi, menggertak para demonstran supaya mereka, ya, bahasa itu kan bahasa simbolik ya. Kalau dioralkan, kalau dilisankan kan kira-kira kalau Anda macam-macam dengan
kami, maka ini yang akan terjadi. Kira-kira kan gitu. Maka Anda akan kalah. Kita sudah gertak di awal supaya para demonstran itu tidak ngeyel, tidak nekat untuk terjadi riot. Kira-kira gitu. Tadi saudara siapa namanya tadi? Respon saya semacam itu. Terima kasih, Komandan. Ya, baiklah, semua pertanyaan sudah saya jawab. Sekarang adalah waktunya tugas. Yang kemarin juga saya kira sudah diinfokan bahwa tugas akan di-share, akan dikirim ke email Bu Dewanti ya. Nah, tugas hari ini Anda bisa mencatat atau Anda bisa screenshot, boleh dengan metode apapun, yang penting Anda tidak melewatkan pertanyaan-pertanyaan dari tugas ini. Saya share screen tugasnya. Ups. Ini adalah tugas Anda. Silakan boleh Anda screen capture atau boleh Anda foto, boleh Anda catat. Yang penting tugas pertanyaan semacam ini. Setelah ini silakan Anda kerjakan, kemudian dikirimkan ke alamat emailnya Bu Dewanti atau alamat email yang sudah ditentukan. Apakah sudah mencatat pertanyaannya? Saya tunggu responnya. Sudah ya? Apakah ada yang belum? Atau masih dalam proses? No, tidak ada. Oke, saya asumsikan semuanya sudah mencatat pertanyaan tugas hari ini. Dipahami ya semua pertanyaan-pertanyaan dari tugas saya, bisa dipahami ya? Oke. Baiklah, berarti menu perkuliahan kita hari ini cukup sekian sampai di sini. Ini saya harus bertanya dulu kepada host atau kepada Bu Nuni bila ada di ruangan ini. Dari host, apakah bisa merespon saya untuk mengakhiri perkuliahan, bagaimana teknisnya? Baik, saya sudah mendapatkan info dari Bu Nuni bahwa perkuliahan kita pada pagi hari ini sudah bisa diakhiri. Dengan demikian, terima kasih atas respon Anda, terima kasih atas partisipasi Anda. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Komandan. Ya, sama-sama.